nasihat Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, bahwa santri itu mazilta taliban, selamanya kamu itu santri. Mau alumni 10 tahun, 20 tahun yang lalu, kalian masih santri. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahda al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Wa ba'du. Samahatal fudala wal kurama, para masyayikh, para kiai, para alim, para alimul allama, para pengasuh dan pimpinan pondok pesantren serta madrasah, wabil khusus kepada pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran Nurul Huda. Yang mana? Oh iya, beliau Kiai Nawawi, pendidik pondok pesantren Nurul Huda Ustadz Zubairi. Mana beliau? Udah naik ngiram boleh. Mana Kiai Zubairi? Tapi kula tak bengal mak, karena Kiai Zubairi kentoh persis pada ben abatan kula. Nyaman sih pada. Ken kamu Kiai Zubairi, kanto Kiai Zubairi. Yang saya hormati dan saya muliakan anggota DPR Kabupaten Mempawah, Bapak siapa tadi? Pak Rois, mana Pak Rois? Naik Pak Rois. Ngarata kok luang amplop boro. Naik kedua naik. Lagi Mario bisa yang bian itu. Eki Kator. Yang saya hormati dan saya muliakan, saya tadi itu Pak, ngapunten niku pakai bahasa nopo niku Pak? Bahasa Madura saja. Oh, Madura saja menika. Tengku rencen bulan putih kabeh begitu. Kator Pak Ki, kator. Jadi pakai bahasa Madura nggih. Yang saya hormati teman-teman dari LSKM ya. Laskar Sakira. Ken legu cek rengger apa kana. Masa kiai kelantang begitu. Laskar apa ya? De badan lagi kiai ini selesor ya. Sahabat-sahabat dan teman-teman pengurus Nahdlatul Ulama, baik dari ranting, cabang dan seterusnya. Karena insya Allah kita sama-sama Nahdliyin. Saya juga termasuk di jajaran Mustasyar NU Kota Pontianak. Alhamdulillah pada malam hari ini, selama ini saya cuma mendengar, saya cuma melihat ada satu pondok pesantren kurang lebih 3 tahun terakhir ini yang menjadi pusat perhatian bukan saja di Kalimantan Barat, tetapi menjadi pusat perhatian sampai ke tingkat nasional, di mana pesantren kecil yang bernama Nurul Huda saya merasa malu,
Saya merasa paling bodoh malam hari ini. Saya merasa paling hina di hadapan Allah. Tapi saya merasa paling bahagia. Karena malam hari ini saya dikumpulkan dengan para hafidh-hafidhah, para penjaga-penjaga kitabullah. Melalui lisan kalian para penghafal Quran, melalui bacaan dan hafalan kalianlah, insya Allah Kabupaten Mempawah ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bangsa Indonesia ini akan dijaga oleh Allah karena bacaan-bacaan kalian para penghafal-penghafal Al-Quran. Saksikanlah wahai para hafidh, para hufad, bahwa kelak kalau kita nanti bersama-sama di surganya Allah, saksikanlah walaupun saya bukan penghafal Quran, tapi saya mencintai kalian semuanya para penghafal Al-Quran. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma pernah mendengar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an yawmal qiyamah li sahibihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, cintailah oleh kalian Al-Quran, senangi oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran kelak yang akan datang sebagai penolong bagi kalian. Tidak usah khawatir, walaupun pondok pesantren Nurul Huda ini jauh dari kota, jauh dari berbagai hal, tapi justru disinilah nilai kesederhanaan Nurul Huda. Ternyata Nurul Huda yang sederhana ini mampu melahirkan manusia-manusia terbaik para penghafal Al-Quran. Merinding saya malam ini. Saya memang sering menyampaikan di pesantren-pesantren Quran. Bahkan pesantren-pesantren besar Al-Quran di Indonesia sudah saya pernah datengin. Tapi melihat tempat ini, antara bahagia dan sedih. Saya berbahagia bisa silaturahim. Kula bisa tapangkiban panjenengan setuju. Karena sebab Al-Quran, saya bisa melihat wajah kalian wahai anak-anakku. Kula bisa ngabas sambian ben panjenengan setuju. Para jamaah, para tretan setuju sebatan kalamul jaki. Karena sebab Al-Quran, barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka Allah pasti akan mencintainya. Jangan khawatir, jangan bersedih, karena kondisi pondok pesantren yang masih sederhana. Justru yang sederhana inilah, disinilah kalian dilahirkan, disinilah kalian dibesarkan, dan pada akhirnya kalian akan menyelamatkan kami di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Untuk para reng sepuh, si anan badikin toh, si putran sampian badeneng kak dintoh, yang merasa putra putrinya si badeneng Nurul Huda, berbahagialah sampean, peseneng ngatina sampean, pecinta sampean, maka insya Allah anak-anak sampean, putra putrina sampean yang kelak akan menyelamatkan sampean di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sebab kecintaannya kepada Al-Quranul Karim. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma ja'alil Quran al-azim rabi'a qulubina wa jala'a ahzanina wa sifa'a sudurina wa dhahaba humumina ya rabbal alamin. Para Rabu, para tretan, mohon izin nanti mungkin ceramah saya ini tidak lama. Berapa menit waktu saya? Waduh, 2 jam. Macam abid tuh. Cabit ambil le macam boy. Saya mohon izin saporana untuk panitia Kiai Nawawi. Saya dengan tim ini kebetulan kegiatan kita sedang direkam. Kita tidak bisa online, kita tidak bisa live streaming. Karena saya sampaikan oleh Pak Kesambian, saya itu sombong kan tidak boleh Pak Kiai ya. Sombong tidak boleh, mun laga oleh. Kebetulan 3 bulan yang lalu
Saya ada channel dakwah namanya Zen Muhsin Official. Jatah Pak Kopak gelu. Kini ngaki pemarere. Nanti yang mau nonton kegiatan malam hari ini, silakan besok dibuka nama channelnya Zen Muhsin Official, itu di Facebook, kemudian di YouTube juga ada, kemudian di Instagram juga ada. Insya Allah hari ini yang mengikuti kegiatan saya itu sekitar kurang lebih 18.000 orang yang menjadi follower saya. Saya pernah ditanya, kenapa bikin channel Pak Kiai? Aduh, setia. Saya nggak mesti bahasa yang halus sama santri ya. Setia nih, jadi ngakiti Nor, ya, ten, su, nah, deh, amat kering lagi mat, mat, dul, din, kan. Orang Madura itu kan nyaman hebat Pak, karena seneng ke film India. Papa deban nyaman ring India nyaman anak selaki. Mon film India yang saya tahu itu kan Shahrukh Khan, Amir Khan, Saif Ali Khan, Amir Khan. Ring Madura tanda kala salikan, sulikan, mardikan, kan lah dekan kepi. Saya ini ceramah agak sedikit Pak Kiai biar nggak capek ini. Saya nggak minta kursi, saya nggak biasa ceramah di kursi, tapi mun bade ketujuan lah. Coba no penelitian mata ngerti ya. Oh bayar ya, coba korek kan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Aku mencintai kalian semuanya. Sarangeo. Aku mencintai kalian karena Allah. Dan kelak kita di surganya Allah pasti saling merindukan. Ke Nawawi, sampian ini saya pastikan masuk surga ini. Kalau sampian ragu boleh daftar lewat saya. Gini Pak Kiai, kalau jenengan masuk surga itu nanti surga lantai berapa jenengan? Lantai senapa surga sampian? Saya kesokan bi sampian. Bocok kita kikon lo. Pasar ke paling tinggi ku. Kiai, saya ingat pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya Ali, fa wallahi, wahai Ali demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Wahai Ali, jika seandainya ada satu orang yang mendapat hidayah dari Allah karena sebabmu, jika malam hari ini karena sebab Kiai Nawawi, Kiai Zubairi dan Kiai yang lain, kemudian kita ingat kepada Allah, situng orang baenga ke Allah, iman ke Allah, percaya ke Allah, cinta ke Quran, seneng maca Quran karena sebab acara nang malam mangken, Allah siapkan pahala untuk satu orang lebih baik eta nempeng asadaka ontah sepaling larang. Lebih-lebih Kiai Nawawi dengan ustadz dan kiai yang lain, ada Kiai Ja'far Abdul Aziz yang juga ada di pondok yang lain, menyiapkan tempat untuk anak-anak belajar Quran, menyiapkan pesantren untuk anak-anak yang sedang belajar Quran, kemudian mereka cinta kepada Quran, orang tuanya juga senang kepada Quran, maka tidak bisa kita bayangkan berapa banyak kebaikan dan pahala yang Allah siapkan untuk Kiai Nawawi dan para kiai-kiai dan ustadz-ustadz yang mendidik di pondok pesantren ini. Mestinya saya malu kepada beliau. Mestinya saya malu kepada kiai dan para ustadz yang ada di Kabupaten Mempawah. Jika seandainya saya datang malam hari ini, saya tidak bisa mengambil dan menyerap ilmu pengetahuan dari hati dan dada beliau semuanya. Maka saya senang setiap saya hadir di majelis, saya selalu minta untuk mendoakan saya agar saya selalu istiqamah berjuang di jalan Allah, walaupun cara kita berbeda. Kiai Nawawi,
Kiai Nawawi melalui pesantren, ada ustadz melalui madrasah, ada ustadz yang melalui pengajian kecil di musola. Jangan kecil hati, sekecil apapun ibadah yang Anda lakukan, sekecil apapun perjuangan yang sampean lakukan, walaupun hanya ngajar alif, lam, alif, ba, ta, tha, jim, tapi semuanya itu sama berjihad, sama berjuang di jalan Allah, hanya caranya saja yang berbeda. Tidak usah kecil hati, Pak. Nah, anak-anakku sekalian, ini di sini yang ngaji sudah berapa kiai di pesantren ini? Berapa orang yang sudah? 160 orang. Terus yang kemarin yang juara itu mana orang? Ada 3. Tolong berdiri, tapi nggak usah ke sini. Berdiri saja. Berdiri saja. Yang juara kemarin yang saya dengar juara nasional, gitu. Berdiri, nak. Iya di situ. Namanya siapa itu? Perempuan semua. Kita dilake. Makanya tanya, matam buruan sampean. Dan udutin retin karena 7 empon. Masya Allah. Ini Pak, ini luar biasa para ustadz. Ini guru-guru tugas ya, nggih. Mana guru tugas? Guru tugasnya mana? Rata-rata guru tugas. Mboten. Oh, mboten nggih. Oh, dari dalam satu aja. Gaji sambil. Misem jo. Ngarata gaji. Allah cing pakai gaji robbana atina. Maksudnya apa? Cuma nunggu malam Jumat lah. Pola berdeber kan. Tapi itu di santri benar kita usah kecil hati, Pak. Saya ini nih. Saya konon disebut Kiai Haji. Wah, keberak ke timur gula, naik pesawat Indonesia sampai ke luar negeri gula ngakui sarung, Mak. Bebas sampean tulus ngakui sarung. Gula seheran boleh lambek, bu pah tak gelem memantau gula. Rogi sampean makin. Tanya kiwi je kanca, lun, Pak Yai kenapa sampean tuh seneng pakai sarung? Ibu-ibu, bu, sampean gak usah takut, sampean tak usah kebetir mantu santri. Mun lambek, engkau tak mantu santri, arep pak sarungan itu. Loh, bu keliru sampean bu. Bukan masalah sarungnya, isi sarungnya bu. Nenek gini neng tak tahu ke. Niki khusus untuk Pak Kiai Nawawi nih gula. Lah ini penting Pak. Kenapa santri itu selalu ada di setiap zaman? Saya jelaskan sebentar tentang pondok pesantren. Pondok pesantren itu berdiri di Indonesia hampir kurang lebih 300 tahun. Sementara sekolah di Indonesia hanya berdiri 100 tahun yang lalu. Pesantren pertama yang ada di Indonesia itu pesantren Tegal Rejo, yang menurut para ahli sejarah pesantren Tegal Rejo itu kurang lebih tempatnya ada di Jawa Tengah. Kurang lebih 300 tahun yang lalu sudah berdiri pondok pesantren di Indonesia. Dan pondok pesantren itu biasanya menjadikan hutan menjadi kota. Dulu saya yakin dan percaya bahwa di sini nih hutan ini. Hutan dulu Kiai. Berapa puluh tahun sudah berdiri madrasahnya sebelum ada tahfidz? 22 tahun yang lalu sudah ada. Ini hutan dulu. Apa? Lambat 20 tahun yang lalu Tebengbung tahu di ini. Tahu Tebengbung? Oh, berarti Madura ongkur ya. Mun Tebengbung lah tahu. Lah bisa dibayangin kemudian masuk ustadz kiai masuk ke kampung, muka lahan. Masuk ulama-ulama yang saya dengar di sini, masya Allah, para sepuh-sepuh ini kebanyakan ahli tariqah Naqsabandiyah. Berarti ikhwan tariqahnya Kiai Ismail bin Kiai Fathul Bari bin Kiai Ismail. Kenapa tahu Pak Kiai? Karena abah saya dan umi saya sami sarang panjenengan. Pada sarang sampean pada ikhwan tariqahna Kiai Darwis Ismail atau Kiai Fathul Bari. Berarti saya dipertemukan oleh Allah dengan saudara-saudara satu tariqah dengan abah dan umi saya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang perlu saya sampaikan, nak, anak-anak para santri, ra'aitul ilma sahibuhu karimun walau kana abahu li'am. Ilmu itu pasti memuliakan orang yang punya ilmu. Orang panik bakal muljah mun andi ilmu, walaupun dia lahir dari anak seorang petani biasa. Saya tadi luar biasa datang ke sini kaget Pak.
disambut luar biasa, disuguhi buah anggur, disuguhi buah semangka. Sebab yang saya tahu di kampung ini siodi cuma bungkana sawit. Mun anggur lah jelas taudi mun gitu. Bukan kita banyak. Patot suarana kus bagus ya nyanyi gitu. Pola banyak ngakan ngarasa ngerebun getai. Terik suarana. Oh salpaungku suarana. Saya tanya dengan kiai yang lain, ini makanannya apa? Anu Pak Kiai, ngakan ngarasa ngerebun getai. Jangan meletak lesu bener sampian penikah. Yang mau saya sampaikan adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampun debu. Al-ilmu nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Ilmu itu adalah cahaya di dalam hati. Ilmu itu adalah nur Allah yang masuk ke dalam hati manusia, yang pada akhirnya mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana boleh, mana yang tidak, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju neraka. Dengan ilmu pengetahuan kita insya Allah mengetahui dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena janji Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu pasti bakal mengangkat derajat manusia-manusia di antara kalian. Siapa? Pertama orang yang beriman, dan yang kedua orang yang memiliki ilmu beberapa derajat dibandingkan dengan manusia yang tidak beriman dan tidak berilmu. Akan tetapi yang perlu kita tegaskan di sini, bahwa untuk mencapai ilmu yang sebenarnya itu tidak mudah dan tidak gampang. Butuh perjuangan yang kuat, butuh niat yang kuat, butuh tekad yang kuat. Kalau santri-santri tidak punya semangat mencari ilmu Allah, kalau para calon-calon hafidh dan hafidhah tidak serius dan bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu Allah, maka bisa dipastikan kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan dari pesantren Nurul Huda tidak saja melahirkan 3 orang, tetapi melahirkan ratusan, bahkan ribuan santri, para penghafal Al-Quran yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara Indonesia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di samping itu, kita butuh namanya ilmu pengetahuan modern, tapi untuk kebutuhan duniawi saja Pak. Hanya untuk kebutuhan duniawi, lebihnya tidak. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam 5.000 tahun yang lalu pernah mengingatkan seperti ini. Alal akili ayyakuna arifan bi zamanihi mustaqbilan fi sya'nihi wa arifan bi rabbih. Sayyidina Ibrahim alaihissalam pernah mengatakan, bagi orang-orang yang berakal hendaknya dia tahu tentang kebutuhan zamannya dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi masa depannya. Wa arifan bi rabbih, tetapi dia harus arif dan bijak agar dia tahu siapa Allah Tuhannya. Ilmu di dunia ini dibutuhkan, tetapi hanya sekedar wasilah. Ilmu komputer minimal tahu, ilmu matematika harus tahu, ilmu yang lain harus tahu, hanya sekedar untuk kebutuhan. Tetapi ilmu agama, ilmu akhirat, baik itu menyangkut ilmu tauhid, ilmu aqidah, ilmu syariah, muamalah, muasyarah, ataupun adab, ataupun akhlak, itu dibutuhkan hingga nanti kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pesantren itu pasti dibutuhkan di setiap saat. Pesantren itu pasti dibutuhkan setiap zaman. Jangan berkecil hati para santri. Insya Allah nanti kalian keluar dari pondok pesantren ini, kembali ke masyarakat. Insya Allah ilmu kalian, pengetahuan kalian dibutuhkan di tengah keluarga, dibutuhkan di masyarakat. Lebih-lebih insya Allah ilmu yang kalian dapatkan akan berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Karena saya di mana-mana Pak Kiai kalau ceramah juga nggak pernah nerima amplop Kiai. Engki mak, kula mana ceramah tak anda ke amplop. Monesena boleh buru lah. Mongkuan dah karena. Tapi ni kerja serius engkau. Karena nambah kok mari ceramah.
Takut kejadian malam ria. Amplop pecah raja, napa nih buka bah kardus. Pakai pada tulisan maaf, Anda belum beruntung gitu. Wah, sorogo semua boleh maksudnya. Jadi malam hari ini kita bersyukur kepada Allah. Orang tua mesti bersyukur kepada Allah. Santri mesti bersyukur sama Allah. Para pendidik mesti bersyukur kepada Allah. Para kiai mesti bersyukur kepada Allah. Tanpa terasa pondok tahfidz Al-Quran yang sudah masuk ke tahun keberapa kiai? Keempat apa kelima? Tahun kelima pesantren ini alhamdulillah sudah mampu membuktikan bahwa kesederhanaan bukan sebuah alasan, bahwa kesederhanaan itu bukan sebuah alasan bahwa kita tidak bisa berprestasi. Ternyata pesantren Nurul Huda, pesantren yang jauh masuk ke dalam ini, kurang lebih tadi perjalanan berapa kilo dari depan itu? Senapa kilo? Naik mobil tapi rasa naik kapal. Dei. Tapi tenang, banyak si celeng ranggarang gelok. Prit 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 iko. LSKM kan? Garang kapi jalan. Orang suruh nyingke kapi. Leku minta terakhir boleh saya. Para Rabu, para tretan, para jamaah, khususnya para santri yang dirahmati oleh Allah. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Bahwa orang itu, orang yang berakal, orang yang punya ilmu itu harus tahu kebutuhan zamannya. Tetapi bukan berarti kebutuhan zaman itu adalah segala-galanya. Itu hanya sekedar kebutuhan hari ini. Takut pada pencerita dan gula lamba Pak Kiai. Sebelum saya ngerti bahasa Inggris, gula pernah yonceng ke Jakarta. Sering bi gula pada Pak Wanika. Yonceng ke Jakarta bulan pasah. Soro acara nang situng hotel. Pas sekitar 10 menit mau buka puasa, tiba-tiba di atas meja belum ada hidangan buka. Tak lama kemudian datang pelayan hotel bawa kertas yang isinya menu makanan. Pas saya lihat ternyata bahasa Inggris semua ini. Tak baca todus, baca tak ngerti. Tulisannya bahasa Inggris kapi. Bahasa Inggris itu kan bahasa ngomong. Tulisannya apa baca apa gitu. Karena berhubung udah 10 menit lagi mau buka puasa, mau tidak mau saya baca semuanya itu. Akhirnya ketemu nama makanan yang panjang. Saya ingat bacaannya itu the mixed vegetable with peanut pasta. Tokang gue. Saya yakin, wah pasti makanan enak ini. Pelayan tanya, sudah dipilih Pak? Sudah. Yang mana Pak? Yang ini. Yang mana Pak? Yang ini. The mixed vegetable with peanut pasta. Yakin Pak? Yakin. Yakin Pak? Yakin. Pikir-pikiran, aduh manter kena si nyaman gitu. Hari mau tegeleror di demar ya gitu. Hari Jakarta tak bisa turun dia. Sekitar 2 menit menjelang buka puasa, datang menu makanan yang saya pesan, the mixed vegetable with peanut pasta. Sekali buka, rojak. Jadi bahasa Inggrisnya rojak pada bangki buru-buru nah. Takut kaki ke Jakarta ibarat tabar ngaji cek kan lah. Kir-pikir bi hulu area tang kampung cuma lemi ibu sepereng kali. Memang cek peranan ke Jakarta yang termeli rojak gitu. Jadi intinya apapun kalau kita tidak faham harus tanya sama ahlinya. Muntah tahu campodel megedel. Muntah ngerti tanya. Banyak ring Madura nih mak. Ring Madura Kalimantan Barat dia. Jumlahnya hampir 460.000. Banyak. Minta uang. Miksi banyak Pak Kiai. Iya ring Madura ria. Kalau masalah masih kalah leca. Romana kini anak banyak. Paduban korek cocoro. Tahu korek cocok kan Pak Kiai? Bedana kini seneng resep. Muntan di anak 12 kan di anak. Kaki berapa seteritanan cong peto. Apa jadi ini kok? Saya cocok 16 lah. Neng kaki tak tahu. Ada urusan apa angben mangak kiri ya. Mun tak tahu ke situng perkara tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kan eko debun Allah dalam Quran jang hafal Quran ro. Mun beuna taun ning debun Allah. Kalau sampean tidak tahu,
tanya kepada orang yang ahli. Kalau tidak tahu tentang Al-Quran, tanya sama Ki Nawawi, tanya sama Ki Zubairi. Kalau tidak tahu tentang hukum fikih, tanya sama Ustadz Ainul Yakin, tanya sama Ustadz Ja'far, tanya sama Ustadz-Ustadz yang lain. Kalau tidak tahu hal apapun dalam perdagangan, tanya sama yang ahli perdagangan. Kalau tidak tahu tentang ilmu kepemimpinan, tanya sama Pak anggota dewan. Insya Allah semuanya akan sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan real yang ditentukan. Agar hidup ini tidak sembarangan dan tidak sembrono, mesti kita punya ilmu, karena Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di sisi Allah dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Orang Madura, saya Madura Pak, gula Madura. Walaupun sebenarnya bahasa saya banyak. Kalau saya ngajar di Jawa Tengah, ceramah di Jawa Tengah, saya pakai bahasa Jawa Solo. Kalau saya ke Jawa Barat, karena istri saya orang Jawa Barat, saya tugas di Jawa Barat, saya pakai bahasa Sunda. Tapi bahasa Sunda saya pakai bahasa Cianjuran, bahasa keraton, bahasa yang paling halus. Mulai ke Pontianak ring melaju ker boleh. Ring melaju kan tak, bahasa melaju itu kan bahasa rong tade Pak. Rok. R. Menoreng ngaji Quran kan ini kan apanya? Nyamanan apa nih? Mun salah huruf Pak Kiai Zubairi. Kenapa nyaman? Mun huruf kan kocak murah ada ingki. Muratul huruf. Huruf ambo huruf. Ingki mun reng metur kan anu Pak, plaster. Pala ro. Jim. Metur ini hebat Mak. Cuma pernah sekalian gula seporan kan agak aja nih Mak. Orang ini tak plaster mana tunging. Pernah tadi imam. Jadi sebarengan kan jahulan kayak kepak mundur kakek. Kenapa mi mundur ini gua? Suaranya kakek tak jelas ke budi. Waladhdallin kali kadang waladhdallin ini kok. Ini jangan dari Allah gua. Jadi tak terima paling suruh mundur area dari Allah gua. Engki mun tak pati plaster mak. Ini kan banyak sesayan penika Pak. Ajar ilmu Quran penika margana apa? Supaya ibadah kuliban sampai namanya kita tepak. Engki orang penika menabajang tak ada Fatihah tak tepak mak. La salata illa bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang kalau dia tidak membaca Fatihah. Sedangkan menurut para ahli ilmu Al-Qur'an, Fatihah itu dalam surah Fatihah ada 14 tasydid yang kalau salah satu tasydidnya ditinggalkan berarti Fatihahnya batal. Mun situng tasydid dalam Fatihah tak baca, batal Fatihahna. Mun batal Fatihahna berarti juga batal. Kan bahaya. Jadi situng waktu bi kulit tanya aki. Orang saya tak pati pelas suaranya gele. Saya sengau. Bahasa Madura apa Mak? Sengong. Sengong. Bapang sake. Bi kulit tanya aki. Bapang kaki sake ku man. Ngimak nyai. Dek remaman meningan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meningan mak nyai. Innalillah meningan. Oh maksudnya mendingan. Can saya meninggal. Lah ini kan kelero Mak. Maksud saya mah Pak mendingan. Bi kula saya keding meninggal. Bukan mak nyai. Meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anu mak nyai ne maya mendingan. Oh mendingan. Pada bener ngaji Quran. Mun tak tepat tak lebur. Punten kena kerja nih Pak Kiai, benih sambian Pak Kiai. Ya orang ngaji Quran ini kepatut Pak. Udah orang santre alim pas doi bacaan Quran nemu kenangan. Ken senga hati-hati. Bulan-bulan pasar ya yang hafidhah ini harus tampil. Hafal Quran ini harus tampil. Karena biasa namun bulan pasar gitu, bulan tarawih. Neka banyak imam pesanan. Terutama di Pontianak. Terutama di kampung saya di Pontianak, Pak. Karena mau pajang tarawih itu kenapa Pak Kiai? 20 rakaat ditambah 3 witir, berarti 20 telok. Tapi saya Pontianak benih masalah 20 telok rakaat, Mak. Pajang apa deban pelor. Mau nakati Ustaz Ki Zubairi saya kata,
Saya mau coba Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak maju. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Haram tak kira baju. Mulai takbir, bu ibu mulai kapi. Allahu Akbar. Mulai. Apa? Ustaz Subairi sing imamin niku. Apa? Pamare lagi. Aja mulai tak mulai kudu beles je. Baru iko lagi. Aduh. Orang hafal Quran penikah mak. Seperti imam menikahkan nyaman mak. Bacaan tepat, tajwid bener, kemudian hurufnya fasohah karena makharijul huruf tepat, pas suaranya nyaman. Mantap sengidi ngaki saya budi. Maki setengah jam tak geresah. Tapi bacaan tak berarti tepat. Senesar boleh. Mun lazim musim bulan tarawih menikah mun nepong santan. Nika rata-rata nika orang santan menikah sengiring hulu menikah. Saya paling pajuk mun ngimami tarawih kalau kecepatan sholatnya 380 km per jam. Rukun ban sujud salung hulung roh. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ah, maju dua. Marapa. Orang apa jeng je beda ilmu nagapi. Orang maca Quran, maca Fatihah aja beda ilmu nagapi. Mun tak tahu seraki ke ahlina. Coba dan mun ditanya aki, mi pecah lekas apa aja ngamati kok. Inilah jalan pintas menuju surga Pak Kiai kok. Ini ser malaikat saya nyatet mat. Rukun ban sujud alung hulung teh temu. Lah ini penting mak. Agar kita dalam satu perkara apapun, dalam hal apapun, kita didasari oleh ilmu dan pengetahuan, agar amaliyah ibadah kita itu sesuai dengan aturan-aturan dan hukum-hukum Allah. Maka yang perlu saya sampaikan para santri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri yang sudah dididik, baik yang masih ada di sini ataupun yang sudah keluar dari lembaga ini, kalian mesti bangga menjadi santri ataupun alumni Pondok Pesantren Nurul Huda Sengkubang. Saya saja bangga. Saya ini bangga loh malam ini. Saya ini bangga ketemu dengan kalian. Sebab saya yakin dan percaya insya Allah kelak kita akan saling mendoakan. Karena insya Allah kelak kita pasti akan saling mendoakan. Sambian masuk neng Nurul Huda gitu. Pasti lo lastarin abejeng, lastarin salat sampai natua ke Allah. Allahumma gfir li jami'il muslimin wal muslimat. Sampean doakan saya ya Allah, ampuni muslim laki-laki dan perempuan ya Allah. Di tempat lain saya juga berdoa kepada Allah. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Di tempat lain saya berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah rahmat dan kasih sayang bagi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya kita Pak. Pentingnya gulaban sampean andi anak, andi foto masuk ke pondok. Walaupun anak-anak kita mungkin tidak alim, alim itu cuma bonus Pak. Alim ben penter panika bonus. Sewajib panika ajar. Mun gulaban sampean taoning ngajar potra-potre, serahkan kepada kiai, serahkan kepada ustad, masukkan ke pesantren, serahkan kepada kiainya. Tapi israaki kudu ikhlas zahir batin sampean. Kan orang sepuh ini kegertelok Pak. Orang tua saya pertama, orang tua pertama itu ayah dan ibu kita nak. Yang kedua karena sebab guru. Karena guru kakek Nawawi, ke Zubair bin kiai-kiai dan ustadz yang lain, berarti itu orang tua kalian. Yang ketiga, orang tua sebab karena pernikahan. Sampian tidak hanya sekedar cukup menghormati dan berbakti kepada orang tua, tapi kalian wajib berbakti kepada guru kalian. Sebab guru kalian adalah sanad. Apa itu sanad? Sandaran, mata rantai yang akan sampai kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenawawi punya guru, gurunya berguru, gurunya berguru.
di bidang ilmu fikih nanti sampai kepada siapa? Kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas berguru kepada Imam Nafi'. Nafi' berguru kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu sampean ini punya sanad. Hafalan Quran sampean punya sanad. Hadis yang sampean pelajari punya sanad. Fikih yang sampean pelajari punya sanad, bersanad kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, hingga ujungnya kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin mereka gampang nyari ilmu, Pak. Tetapi untuk menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, orang tuanya, keluarganya, dan orang lain, itu bukan persoalan gampang. Karena mangken pa ni kama, cuman mangken pa ni kama. Pangapora, manter tak ada saya gitu. Cuman mangken pa ni ka, deng kadeng, guru ngaji na an yen tare ihirin. Beda. Sa kamaji ya. May ko cak banyak. Kampung gulu pa ni kama. Guru ngaji namanya gigi biar yang wali murid. Dan kadang lapor lagi ke polisi boleh. Beda guru ngaji, beda guru pondok, guru madrasah, lapor lagi ke polisi. Bimar kena apa? Kan anaknya selte. Mak. Tade orang yang paling sabar itu penikah selain orang sepo bini, ben guru ngaji. Gimana beda orang sabar selain guru ngaji ben ke madra ben ke pondok mak. Setiap tahun guru ngaji ben kayak mereng bugeng. Jagle kaki jelamba. Sebentar konein. Dang lejar aja 5 tahun 6 tahun nang Nurul Huda anu kento kiai. Nurul kento lah macam semua raja. Wala apa dia Nurul. Saya kemaji ya. Saya menang pendaran siapa? Norma anu gitu kiai. Macam mana semua beda orang yang saya minta aku. Iya Nur. Aku boleh lah Nur. Malaikat tidak membuat hati laki-laki kecewa lah Nur. Engki. Lu norma ikonin. Pakai rem boleh sebukengan. Saya terpenter keluar saya buka ipa masuk. Pentahun satu sore bukeng ipa masuk ke pondok. Lo berbukeng sebentar gudung masuk. Lo bersih gudung, iba mana gudung apa boleh? Tade jum sabar ben ke pesantren. Lillahi ta'ala. Setiku leban sampian penikama, mun guru na anak leban sampian, berarti secara sababi, karena sebab berarti guru na leban sampian selaku wali murid. Kur sebab menikah, laki Nawawi menikah, laki guru nareng rame menikah. Penting menikah mak, jaga menikah mak. Inggi coba jaga molo na. Sampai tanya aki kaki Nawawi, pola tak keduan rokok kiai. Rokok kiai. Nah, oh baru-baru. Tentang rokok baru-baru. Abah sampai tanya aki mak. Kenapa rajin sambil? Baru situ. Tak pati bengal lah. Coba toro tang bini karena bini saya itu wanita terbaik sedunia. Imun tak gombal setia bila boleh. Lambak gula bini 21 tahun yang lalu. Istri saya bilang begini, Bi, apa dong? Ayang bebek. Jadi nih bini, Bi, daripada nanti Abi bohong, bagus dari sekarang saya sampaikan. Kalau memang Abi mau menikah lagi, menikahlah. Dalam hati saya, yes. Pas bila puli nama macam ini. Tapi tunggu dulu, ada syaratnya. Karena istri saya orang Jawa Barat Pak. Orang Jawa Barat ini kalau ngomong pelan, tak apa ada benda yang Madura.
Undang Madura kan atunging tak cukup bibir, ben gerungan nah. Coba teko anak mana main ke layang. Malecang. Kan bisa entare nah. Entare anak nah. Wow. Kok takut mana jeling bini Madura re. Milana saya lamba bini ring Sunda. Mana bini ring Madura ka ada pahat atau orang bini boleh haram icapi. Jadi cepon nih bini kalau memang abi mau menikahlah, enggak apa-apa. Saya ikhlas kok. Tapi syaratnya ada 3. Apa saja? Syarat yang pertama, karena abi adalah seorang imam. Seorang imam itu harus menjadi panutan. Dia harus menjadi anutan bagi anak-anak dan istrinya. Kalau anak-anak nanti sudah besar, masukkan mereka ke pesantren untuk memastikan iman tauhid mereka benar. Sebab pendidikan di luar itu tidak menjamin berbeda dengan pendidikan di pesantren. Karena pesantren adalah satu-satunya pendidikan yang akan mengenalkan dirinya dari dunia sampai akhirat, mengenal kepada Allah Tuhannya. Dan itu yang akan menyelamatkan. Syarat yang kedua, kata istri saya, kalau mereka sudah dewasa dan sudah besar, jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang melanggar perintah Allah. Maka itu adalah kewajiban dan tanggung jawab abi sebagai suami. Syarat yang ketiga, tunggu dulu, kata istri saya. Kalau syarat yang ketiga ini gimana? Wah, ini gampang katanya. Kalau syarat kedua itu kan begini dan begitu. Istri saya ngomong pelan, syarat yang ketiga, langkahi dulu mayat saya. Bapak-bapak ini bener ya. Akhirnya saya ambil kesimpulan, kalau izin sama suami, sama istri ini perkara berat. Akhirnya ngicut saya. Tahu ngicut? Ya, berbini pelan-pelan lah. Tak kasar-kasar itu. Karena kan gue pernah matur ke kiai. Nyon anu etik ada togai. Mun duda amalan atau wirid si bisa maakor reng bini pertama ben kedua. Mulai tade aja. Lolo. Jeung kiai raja kan. Patut pada ben hula genteng le. Demun kiai cong. Mun bedep can becan si bisa melemes ati reng bini madu. Tak kira bagi ke kaki engkau. Tetapi baca TV cong. Lah karan reng bini bani keberra mak. Sampai wirid aki wikul. Tak bisa mak, tak mempan kiai. Tak mempan. Patan kule saya baca kita tahlil bini-bini. Oh bahari ilmu apa ya gitu. Mempan. Yang mau saya sampaikan adalah begini. Bahwa para santri-santri sekalian dalam mencari ilmu Allah, niatkan tulus karena Allah. Orang tua yang menyerahkan santrinya ke Nurul Huda, niatkan karena Allah. Wali santri dan wali murid yang ngirimi anak di pesantrennya, niatkan karena Allah. Maka berangkat dari rumah orang tua mencari rezeki, Allah niatkan begini, ya Allah, niat kau lah nyari rezeki halal untuk lencelen ibadah keajunan. Ben insyaallah kira-kira ada anak badan kau lah sebenarnya pesantren Nurul Huda, mantar ilmu na ilmu semanfaat dari tunya ben akhirat. Soal pinter panika bonus dari Allah. Mun kepintaran tunya panika gampang mak. Tapi kepintaran yang menyebabkan hati dekat kepada Allah itu perkara sulit. Anak pemasuk ke pondok, reng sepoi po compo atu ke Allah. Anak yang ada di pesantren mendoakan orang tuanya. Al-Quran mengajarkan bagaimana anak berdoa untuk orang tua dan orang tua berdoa untuk anak. Al-Quran mengajarkan kepada anak untuk berdoa kepada orang tua agar orang tua diampuni dosanya oleh Allah, dan orang tua mendoakan anaknya agar anaknya dijadikan anak yang salih dan salihah. Maka insya Allah anak yang ada di pesantren hatinya menjadi lembut dan mudah menerima ilmu dan pengetahuan yang diajarkan oleh guru dan para kiai. Pulang nanti dari pondok pesantren, insya Allah manfaat ilmunya.
Para alumni santri jangan pernah mengatakan saya bekas murid Kiai Nawawi, saya bekas santri Nurul Huda. Nasihat Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, bahwa santri itu mazilta taliban, selamanya kamu itu santri. Mau alumni 10 tahun, 20 tahun yang lalu, kalian masih santri. Masih santrinya Kiai Nawawi. Keluar setahun yang lalu, masih santrinya Kiai Nawawi. Ta'ziman wa takriman wa taslimannya harus tetap, jangan berubah. Jangan hanya karena sudah keluar dari pondok pesantren ini, lantas kemudian kulban sampean ketika itu arwah bekas setang guru. Nggak ada bekas guru. Guru selamanya dari dunia dan akhirat, lebih-lebih guru yang memperkenalkan tauhid, yang memperkenalkan Allah, yang memperkenalkan Islam, yang memperkenalkan syariah, yang memperkenalkan mana baik dan buruk, mana halal, mana haram. Itulah guru yang dapat mengantarkanmu ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, para santri sekalian, para wali murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga santrenah Kiai Nawawi, Ustadz Zubairi dan ustadz-ustadz yang ada di madrasah yang lain, Allah jadikan sebagai santri-santri yang memiliki ilmu yang manfaat dari dunia dan akhirat. Allah lembutkan hati mereka, amin. Orang tuanya juga sabar dan ikhlas mengirimkan hartanya yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Nurul Huda ke depan memiliki tempat yang bisa lebih baik. Mana asramanya Kiai? Ini ya, asramanya sebelah. Oh ini sekolah. Asramanya yang mana? Sebelah sini ya? Oh lagi dibangun ya. Ya, mudah-mudahan bangunannya cepat selesai. Cuma cewek beda iya. Mana beda iya perkem ceritnya mana? Campuri cerit. Apa bahasa Indonesianya? Bakhil. Campo cerek, keletket, belket, keletket. Ah boleh. Ya pokoknya ket lah. Lah ada perjuangan di jalan Allah itu. Pola bodoh masyarakat sekian itu pasti tak terima. Mbon Kiai Nawawi, campian cerok norok. Kula sia bangun. Yang pamaria kapi ko. Karena tiba orang pada kebanyak. Kiai Nawawi karena ten kula bencakan cecukan bade cukan, tapi ten kula putih punten. Karena ten kula cuma ngajar. Bani cuma ngajar pun tanah kula ngajar nang coba juga. Banyak orang bani kamu model lah. Bode saya senang sedekah. Pon masjid kula senangkung. Lebur. Bode saya nyumbang semen, pon semennya senapa? Berapa butuh semen Kiai Nawawi? 1000. Udah saya semua itu. Bode saya ya udah berapa dam pasirnya? 100 dam saya sumbang semua. Beda saya tandi rezeki, tandi dunya, tandi harta dateng. Kiai Nawawi kula tak agaduan si lain. Kula cuma oning alakoh. Kula tero infak tenaga kula. Kita napa? Beda si dateng bu ibu Kiai Nawawi kula tak agaduan Kiai Nawawi, tapi tero nyombeng. Tapi kemudian pembangunan madrasah ben pondok tinggal kula si nyombeng ada eren. Saya bodoh saya datang cuma nyumbang 2. Saya terakhir saya tak lebur nyumbang heran. Bodoh yang nyumbang heran. Macam mana pakai nyumbang heran? Pak Romoro nak ya dan podok. Mi bilu tiang reko. Udah lah tak abang nyumbang pak heran ketibi. Allah lah laki tapai pentong bayi. Banyak macam ni mak. Banyak macam nikah. Engke mulai tak bisa empon lah tua aki manter perjuangan kawan Kiai Nawawi itu sukses gitu mah. Karena kula ban sampian sebudian mula mati panik pasir sengira mendapat hamun benih itu. Idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min 3 sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Bila kula ban sampean nak foto Adam panikal ampun mati depak ke dalam kuburan, putus semua amalnya kecuali 3 perkara. Tiba-tiba laku. Serenya mana sampean? Andika, betul.
Oh, lawarnya mana gitu. Apa artinya? Kaleng bus-bus. Kayaknya mah, arti kaleng bus-bus. Pan gulaban sampean la mate panikana. Sengerem panikane. Sengerem patay haing ki panikana botan gulaban sampean. Yang pertama, in qata amaluhu illa min thalathin, putus amal lah kecuali telo perkara. Sedekah jariyah. Napa sedekah jariyah? Pondok Nurul Huda abangun pondok kirim semen, tandi semen kirim pasir, tandi pasir kirim PC, tandi PC pola tenaga. Kulaban sampean pada depak komor masuk ke dalam kubur deceng kencerna. Fulan bin fulan, ya malaikat, kamu dulu pernah bantu pembangunan Nurul Huda pondok pesantren Nawawi. Hari ini Allah kirimkan pahala untukmu, mengalir terus sampai kita di yaumil qiyamah. Nyombang ke masjid pakun selama masjid yang kui. Nomor 2, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu si manfaat, ilmunya ke Nawawi. Misalnya besok pagi pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke Nawawi. Ya kan baru misalnya. Coba takut kiai. Magi kula baad ngeter kiai. Si atunging bendagan pada yang cer kiai malaikat dia. Lo panika mana do pak umur panika. Ilmu negela, ilmu Qur'anna Kiai Zubairi yang menginfakkan ilmu Qur'annya kepada santri yang ada di Nurul Huda ini masuk ke kuburan kirim bi malaikat selagi ilmun saya paring aki gele ki ikuna aki bani manfaat aki jalan Allah. Nomor 3, awaladin salihin yad'ulah, atau anak salih yang mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal. Ketika fulan bin fulan sudah meninggal, masuk dalam kuburan, dia sudah tidak bisa berbuat apa lagi, tetapi dari 3 perkara ini yang kemudian Allah masih mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi dirinya. Kulaban sampean ada Pak Komor, kulaban sampean mate, tapi masjid saya bangun ki ibadah, pondok ki ibadah, anak ki ibadah, ilmu ki ibadah, insyaallah kulaban sampean tenang nang akhirat mak. Lah nek kelero mun sampean nak foto kulaban sampean kinto ilmu ta'andi, ta'oning ngaji, ta'oning abejeng, ta'asadaka, pas ta'andi hal anak soleh bagus. Wah ini kebahaya raja mak. Jadi mumpung kulaban sampean panikian di waktu toreh guna aki waktu kulaban sampean cara dan apa? Sedekah jariyah. Tapi tidak banyak Pak Kiai, tidak masalah. 100.000 monggo, 50.000 monggo, 10.000 ke ator, 5.000 ke ator, atau umpamana tinggal kulis memariah ke ator. Nikah insya Allah itu di tabungan akhirat kuluban sampian. Sudah berapa menit ceramah saya? Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal cabi dabi tengki. Ini sernike ini lengan tok setuju berikan. Mohon pesepona pula punten. Sekelangkong bu ibu yang sudah mau datang ke pengajian, yang sudah mau datang ke Nurul Huda, bu ibu yang sudah mau meninggalkan rumahnya hanya untuk mendengarkan pengajian, yang sudah mau meninggalkan kesibukan ibu, yang sudah meninggalkan istiqomahnya ibu, khususnya para ibu-ibu penggemar film Ikatan Cinta. Kau tahu kia pada bentang bini Romaria. Ibu-ibu mudah-mudahan waktu ibu yang sudah mau datang ke sini sampean sekasokan hadir ginto sia syukuran karena ini kan ya ikhtibar ya. Apa? Ya Nurul Huda Senggubang melalui Lailatul Ikhtibar wal Imtihan Desa Senggubang. Bocok lanjung apa? Mari kita wujudkan kecintaan dan pemahaman yang otentik dan pengamalan terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan istiqomah zahirah dan batinnya. Tak kurang lancangan boleh. Mantar Quran sebedah dalam atena bendedena potra-potrana kuluban panjenengan kinto tetia ilmu semanfaat dari tujuan akhirat. Kemudian kulumun mate saya nggak kengain ki saya ngafal Quran
Kula mun mati tua aki bi sambian. Tapi cak tua aki mati setia. Tua aki bi sambian, ya Allah, lamba beda situng ustad genteng ya Allah. Hadir ke Nurul Huda ya Allah, ceramah, berikan pemahaman ya Allah tentang ilmu Quran. Mudah-mudahan selamat dalam kuburnya ya Allah. Nah, tetikul kan tenang ya akhirat sebudian. Karena situng waktu lamba. Mon orang aku lupa sampean kan iku mak. Ampo hera mak. Engke ampo hera. Kula pan oleh kursi ni ka agele begele. Karena lamba kula engak benda cerita naring Madura naik haji. Orang Madura mereka naik haji tak oning macah. Tak oning macah sekali. Kan banyak besen nah. Naik pesawat. Karena tak oning macah, tak oning peraturan penerbangan, pah naik ke ada. Naik ke ada nemu kursi, pah kursi ini pilot saya ketujuin. Tak kerja pilot dah. Bapak siapa itu? Waduh pak, saya juga mau naik haji nih pak. Kan pah nang ya ada kursi. Kursi ini ada pilot kan dua, satu pilot, satu kopilot. Yang di belakangnya lagi namanya instruktur. Ya agak cek kita mari. Jadi si pilot bingung, pengali ada remar ya. Sementara saya tuju reng matur ampo hera kan. Ini kursi bapak bukan di sini pak, ini kan kursi pilot. Pilot itu apa pak? Yang bawa pesawat, oh sopir. Pak emak naik sopir raplet nggak ada? Nggak bisa pak, kan saya naik duluan pak. Ya ndak bisa pak, kan aturan penerbangan seperti itu pak. Kursi di sini sama belakang sama kan? Ya sama pak. Ya udah kopilotnya di belakang, saya di depan. Aduh, akhirnya minta bantuan pramugari. Pramugari akhirnya ngomong sama bapak ini, bapak mohon izin, nomor bapak berapa? Nomor kursinya nomor 3. Pada tek kubi pramugari nomor 32. Nomor bapak kursinya di belakang nomor 32. Oh, di belakang kursi juga kan? Iya pak. Ya kalau sama ngapain saya pindah itu? Pokoknya gerah. Akhirnya pilot bingung sampai ditunda penerbangan setengah jam. Pengumuman pilotnya, mohon izin para calon penumpang sekalian terhormat, mungkin ada di antara para penumpang yang bisa berbahasa Madura. Pak ada anak-anak ngudes itu. Saya pak, saya pilot. Oh ya silakan maju. Masalahnya apa pilot? Ini pak, ada orang Madura di depan itu. Di mana pak? Itu di kursi pilot. Dia kena pilot yang ketujuin. Jadi maksudnya pak, ya biar pindah ke belakang. Oh gampang itu urusan saya. Rupanya itu santri Nurul Huda. Santri Nurul Huda kan terbenter. Muntak benter yang tuannya tak kalah-kalin. Akhirnya maju kan. Tanya kiwi sing udah gila. Kama sampai anteh ya haji enak ya. Oh haji ya? Mi tujuh ya ada ya. Anak apa nak? Aduh, kalau saya ada benih ke Mekah teh. Maksud? Kalau saya ada Australia. Loh, mau ke Mekah? Budi. Berarti tak ada pak? Tak ada pak. Cetik ke Nawawi, reng Madura tak ning laban gere, kalah kali boy. Can sikute ke lah, waduh, ada gawat mun tak ada pak ke Mekah reko. Leki pak kok haji Australia vi orangnya kok. Mau turun ke Budi, ya nangkok ngali anak kayak. Ternyata kepintaran dan kecerdasan itu mampu mengalahkan kekerasan. Jadi sekeras apapun orang-orang yang ada berhadapan dengan kita akan kalah oleh kepintaran dan kecerdasan, dan itu hanya bisa didapatkan melalui belajar, dan belajar itu insya Allah ilmunya bisa didapatkan di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nurul Huda Sengkubang. Itu penting pak. Tapi jangan diremehkan. Lah cek penduk dalam jauh itu. Tapi ini masalah jauh namat. Ada ilmu namat. Ilmu ini sepenting mat. Benih jauh nah, tapi insya Allah karena Pondok Pesantren Sengkubang ini di Nurul Huda ini, saya tidak bisa bayangkan tadi dari depan, agak jauh ke belakang Pak Giai, tidak apa-apa, karena saya senang insya Allah bertemu dengan para calon hafidh dan hafidhah. Insya Allah saya juga mendapatkan barokah malam hari ini, mendapatkan barokah dari para penghafal-penghafal Al-Quran. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang paling terakhir,
ki? Cek Habib kiai. Hah? Mau coba keluar kapi ilmu nah. Leki pinter kapi kok andi saingan bahana. Hari kok mumpung pinter bahasa Inggris kan. Saya ngain. Cek sampai ring tuana kalah kalian. Cak le. Aja paling leki. Wah, tandi BC lah. Lah SMS ke ring tuana. Ayahandaku yang terhormat. Lamba pada santri. Karena mungkin kan musim HP. Sema embuun tak bisa bahasa Inggris. Pasca nama embuun anu kak ni dia pemondok. Pondok dama. Ya pokoknya pondok sebisa mapenter. Engkau ngiding bertah. Nurul Huda aja banyak apalan Quran. Tapi Nurul Huda jangan cerca Inggris apa kau kak? Beda bahasa Inggris kan tuh. Bawa baca apa dulu? Ojak matura, bawa adik Inggris bunda aja kan aja. Jadi masuk ke pondok saya bahasa Inggris. Oleh dua reh semak benembun kerong. Biar ini beri nomor kiain lah. Sampian tak kok gerong mak bu, sampian tak kok gerong ki. Kantor lagi sampian nelpon ka nomor telepon kiai. Oh iya ving. Oleh dua reh teleponan karena gerong. Biasanya mun tak nyambung kan operator bersuara nah. Your number is calling is not delivered. Please you try 4 minutes again. Tak kerja bapak Allahu Akbar. Tangana pemondok 2 hari le tokang ca Inggris iku. Padahal munyin operator juga. Tapi karena abang bukan liung ku anang si ca Inggris. Apok pak ben binina. Masa kaja nak nata atau bertemur masuk pondok 2 hari tokang ca Inggris ada. Tak percaya beuna. Arek telepon aku bimbung. Your number is calling is not delivered. Please you try 4 minutes again. Yes. Aduh iya kak tokang ca Inggris kak iko. Akhirnya klek oleh teluare telepon pole. Tapi aubah bahasa Indonesia. Telepon panta aktif itu kan amunyi. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa menit lagi. Tak bisa kak iko. Arab lek nin sibuk iko. Padahal munyi HP. Ya tak apa-apa mungkin sibuk iko. Oleh teluare telepon boleh. Munyi boleh. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa menit lagi. Oh tak bisa. Tak bisa untuk ini. Apa mulai apa iko? Arab apa kak? Ya pasti butuh. Ini penting pak. Titi muntah oneng situng perkara empon le pengaji pemondok pesekolah maka insya Allah hasilnya akan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ke depan pondok pesantren Nurul Huda ini tidak saja sekedar melahirkan para santri-santri yang hafal Al-Quran, tidak hanya sekedar melahirkan para santri-santri yang alim dan alimah di bidang ilmu Al-Quran, di bidang ilmu Al-Quran dan di bidang ilmu agama, tetapi mudah-mudahan juga bisa melahirkan para santri dan santriwati yang akan menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin di tengah umat dan di tengah masyarakat. Insya Allah. Paling terakhir insya Allah para penghafal Quran faham. Allah adabu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaikum barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu فأخذناهم بما كانوا يكسبون walau anna ahlal qura. Dan jika seandainya penduduk satu negeri atau penduduk satu kampung beriman ke Allah, iman ke Allah, wattaqau dan bertakwa kepada Allah dengan imannya, la fatahna alaikum barakatim minas samai, maka niscaya Allah akan membukakan pintu barakah dari langit dan Allah keluarkan barakah dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi banyak orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah mengirimkan siksa kepada mereka atas apa? Atas kedustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kampung ini, kampung apa namanya? Sengkubang semuanya. Mudah-mudahan kampung Sengkubang ini
diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab adanya pondok pesantren Nurul Huda, dan insya Allah pesantren Nurul Huda ini akan menjadi salah satu pondok pesantren yang akan menjadikan bangsa dan rakyat serta masyarakat Sengkubang diberikan barokah dan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di kampung ini sudah ada pondok pesantren yang menghafalkan Quran, dan insya Allah setelah itu akan ada barokah-barokah yang Allah buka dari langit dan Allah keluarkan dari muka bumi, dan Allah jauhkan dari berbagai bencana dan musibah khususnya yang ada di kampung ini semuanya. Dan mudah-mudahan ilmu yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah Allah masukkan ke dada para santri dan santriwati pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi barakah, tetia barakah, tetia hal setetia datang manfaat bagi kula serta panjenengan sedaja, baik seodi ataupun seampuna tinggal dunya. Matur sekelangkong dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan Kiai Nawawi banyak hal yang tidak berkenan, banyak salah, banyak keleroh, banyak lopot. Kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah, sementara kesalahan karena keawaman saya sendiri. Kiai Nawawi, saya mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama. Terima kasih sudah mengundang saya, Kiai Zubairi dan ustadz-ustadz yang lain. Kemudian para pejabat-pejabat yang hadir pada malam hari ini, terima kasih sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi kula untuk tepangki sang perang jamaah sedaja. Terima kasih sahabat-sahabat dari Laskar LSKM yang sudah memberikan memberikan kemudahan bagi perjalanan saya. Dan terima kasih kepada para pengurus Nahdien, pada pengurus Nahdlatul Ulama dari tingkat ranting, kemudian cabang, serta yang ada di tingkat kabupaten. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia, lebih-lebih menjelang bulan Ramadan. Jaga amaliyahnya, jaga ibadahnya, jaga kebersamaannya, agar bangsa ini tetap menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha bagi kita semuanya, serta mohon maaf yang sebesar-besarnya jika apa yang saya sampaikan banyak keliru dan banyak menyalahi aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Semata-mata itu bukan